Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membawakan materi mengenai verbal communication dan contohnya, non-verbal communication dan contohnya. Saya selaku moderator dari kelompok ini. Oke, langsung saja. Materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Verbal communication merupakan komunikasi tatap muka yang melalui bahasa lisan atau tulisan. Komunikasi ini terdapat dua kategori, yaitu umum dan khusus. Komunikasi verbal umum yaitu bahasa lisan dan tulisan. Misalnya, teks yang Anda baca pada buku, novel, dan sebagainya. Yang kedua ada komunikasi verbal khusus, yaitu bahasa lisan dan bahasa tulisan yang penggunaannya khusus pada bidang atau kalangan tertentu, misalnya pada kaum waria. Yang selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi verbal. Yang pertama ada berbicara, yang kedua ada berdiskusi, yang ketiga ada kuliah, yang keempat ada dialog, yang kelima percakapan, yang keenam debat argumentasi, dan yang terakhir ada berbincang-bincang. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Mas Alfandi. Unsur dalam komunikasi verbal. Yang pertama ada kata. Kata merupakan lambang terkecil dari bahasa. Kata merupakan lambang yang mewakili sesuatu hal, baik itu orang, barang, kejadian, atau keadaan. Kata yang digunakan dalam komunikasi verbal adalah abstraksi yang telah disepakati maknanya, sehingga komunikasi verbal bersifat internasional dan harus dibagi di antara orang-orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Yang kedua, bahasa. Bahasa merupakan suatu sistem lambang yang memungkinkan orang berbagi makna. Dalam komunikasi verbal, lambang bahasa yang dipergunakan adalah bahasa lisan, tertulis pada kertas ataupun elektronik. Lanjut, karakteristik komunikasi verbal. Pertama, ringkas dan jelas. Kedua, perbendaharaan kata. Yang ketiga, arti konotatif dan denotatif. Yang keempat, intonasi. Yang kelima, kecepatan berbicara. Yang keenam, humor. Contoh verbal communication: menulis surat, membaca novel, diskusi, chattingan sama teman atau pacar, curhat, pidato, dan lain-lain. Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh Mas Elki. Kemudian materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana komunikasi non-verbal communication. Arni Muhammad mengatakan bahwa yang dimaksud dengan komunikasi non-verbal adalah penciptaan dan pertukaran pesan dengan tidak menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan bahasa isyarat, seperti gerakan, buku sikap tubuh, vokal yang bukan kata-kata, kontak mata, ekspresi muka, kedekatan jarak, sentuhan, dan sebagainya. Kemudian di sini terdapat dua kategori komunikasi nonverbal, yaitu kategori umum dan khusus. Yang pertama kita akan membahas komunikasi nonverbal umum. Suara, mimik, dan gerak-gerik, misalnya tersenyum, berarti bahagia. Kemudian yang kedua, komunikasi nonverbal khususnya warna, gambar, nada, misalnya pada bidang lalu lintas, merah merupakan stop, kuning merupakan hati-hati, kemudian hijau merupakan laju terus. Kemudian kita akan membahas jenis-jenis komunikasi nonverbal. Yang pertama ada sentuhan, yang kedua ada komunikasi objek, kemudian yang ketiga ada komunikasi konemik, kemudian yang keempat ada gerakan tubuh, kemudian yang kelima prosemik, kemudian yang keenam ada lingkungan, dan kemudian yang terakhir atau yang ketujuh vokalik. Mungkin ini saja materi saya, akan dilanjutkan oleh Lala untuk materi selanjutnya. Dilanjut materi selanjutnya, karakteristik komunikasi nonverbal. 1. Komunikatif. 2. Kesamaan perilaku. 3. Artifaktual. 4. Kontekstual. 5. Paket. 6. Dapat dipercaya. 7. Dikendalikan oleh aturan-aturan. Selanjutnya,
Contoh komunikasi nonverbal menggunakan gerakan tangan untuk menunjukkan dan meminta sesuatu, melakukan kontak mata, sentuhan, intonasi suara, mikroekspresi, dan bahasa tubuh. Sekian, terima kasih. Kesimpulan, komunikasi verbal adalah komunikasi yang dilakukan secara lisan maupun tulis. Contohnya, menulis surat, membaca novel, diskusi, melakukan chatting dengan media sosial, pidato, dan lain sebagainya. Kemudian, komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang dilakukan dengan body language atau bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara. Contohnya, menggunakan gerakan tangan untuk menunjuk dan meminta sesuatu, melakukan kontak mata, sentuhan, intonasi suara, mikroekspresi, dan bahasa tubuh. Oke, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.